saya Faiza Ramulan. Kali ini akan menjelaskan tentang teori kepribadian interpersonal dari Harry Stack Sullivan. Sullivan adalah seorang anak yang tidak mempunyai teman di usianya. Namun, ia memiliki beberapa teman khayalan. Ia bukan merupakan anak yang populer. Kemudian, sampai ketika umurnya sekitar 8,5 tahun, ia mendapatkan teman yang dapat dibilang mengubah hidupnya. Kebanyakan ahli lain mengatakan bahwa kedua hubungan anak laki-laki ini mengarah kepada hubungan homoseksual. Namun, beberapa lainnya mengatakan bahwa keduanya tidak berhubungan dengan cara yang seperti itu. Kenapa hal ini perlu diketahui? Karena sejarah hidup dari seorang pencetus teori, misalnya kelahiran dan kematian, kepercayaan, latar belakang etnis, itu sama pentingnya dengan orientasi seksual. Karena selanjutnya akan berhubungan dengan bagaimana ia melihat sesuatu saat dewasa kelak, seperti konsep kemanusiaannya maupun tipe teori kepribadian seperti apa yang akan ia kembangkan selanjutnya. Setelah mendengar informasi singkat tentang beberapa hal yang perlu diketahui terkait Sullivan, kita akan melihat isi dari penjelasan saya kali ini, yaitu mengenai biografi dan sejarah singkat Sullivan, dinamika kepribadian, struktur kepribadian, perkembangan kepribadian, dan kritik terhadap Sullivan. Sullivan lahir di Norwich, New York pada 21 Februari 1892. Satu-satunya anak yang masih hidup setelah kedua saudaranya meninggal setahun sebelum dia lahir. Ibunya adalah Ella Stack Sullivan dan ayahnya adalah Timothy Sullivan. Sullivan kecil sempat dirawat oleh neneknya karena ibunya yang harus pergi ke rumah sakit jiwa, dan setelah berpisah lebih dari setahun, ibunya kembali ke rumahnya. Karena hal itu, Sullivan jadi merasakan mempunyai dua wanita yang menjadi ibunya. Bahkan setelah neneknya meninggal pun, Sullivan masih tetap mempunyai dua ibu karena ada bibi mereka yang ikut menjaga dan membesarkan Sullivan. Sullivan lulus dari sekolahnya dan masuk ke Cornell University. Namun entah kenapa perjalanannya di universitas tidak secemerlang saat menjadi siswa sekolah menengah sebelumnya. Ia mendapat masalah saat berada di universitas. Pada 1911, setelah setahun yang tak memuaskan di University Cornell, ia melanjutkan kuliah di Chicago College of Medicine and Surgery dengan kemampuannya yang lebih baik daripada di tempat sebelumnya. 1915, ia selesai kuliah di tempat ini, namun tidak mendapatkan gelarnya hingga 1917 karena hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara rinci dan jelas. Dengan pengalaman yang belum terlalu banyak, pada 1921, ia bekerja di Saint Elizabeth Hospital, Washington DC dan menjadi dekat dengan William Alanson White, neuropsikiater Amerika yang terkenal pada saat itu. Di rumah sakit tersebut, ia mendapatkan pengalaman pertamanya bekerja menghadapi pasien skizofrenia. Selanjutnya, ia membangun asosiasi di Washington dan lebih lanjut belajar tentang skizofrenia dan pentingnya hubungan interpersonal manusia. Ia mengatakan bahwa skizofrenia merupakan coping dari kecemasan sosial dan interpersonal. Pengalamannya terkait pasien-pasien yang ditangani sebelumnya menjadikannya sebagai seorang psikiater pertama yang mencetuskan tentang teori interpersonal. Sullivan memiliki hubungan baik dengan psikiater lain dengan rangka diskusi segala macam hal yang berkaitan dengan kesehatan atau penyakit mental. Pada 1949, ia sempat hadir pada pertemuan World Federation for Mental Health in Amsterdam setelah beberapa hari selanjutnya meninggal karena pendarahan otak, dan ia meninggal dalam keadaan sedang sendiri. Menurut Sullivan, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Sullivan menegaskan bahwa pengetahuan tentang kepribadian manusia bisa dicapai hanya melalui studi ilmiah tentang hubungan-hubungan antar pribadi. Sullivan mengemukakan bahwa setiap pribadi membutuhkan adanya hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal ini merupakan sumber perkembangan pribadi. Maka, salah satu ciri dari kepribadian yang sehat adalah kemampuan untuk menjalani hubungan interpersonal. Ciri lainnya yaitu kemampuan untuk mengadakan personifikasi diri secara tepat yang dibangun atas dasar relasi-relasi antar pribadi. Setiap pribadi memiliki konsep diri yang terbentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman khas dalam hubungan relasinya dengan orang-orang atau dengan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, di mana perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Energi dapat berwujud dalam bentuk tegangan atau dalam bentuk tingkah laku itu sendiri. Tegangan adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Ada dua sumber tegangan, yaitu kebutuhan dan kecemasan. Selanjutnya adalah transformasi energi, yaitu tegangan yang ditransformasikan menjadi tingkah laku, baik tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, untuk memuaskan kebutuhan dan mengurangi kecemasan. Tingkah laku hasil transformasi itu meliputi gerakan yang kasat mata dan kegiatan mental seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan juga ingatan.
Selanjutnya adalah struktur kepribadian. Yang pertama adalah dinamisme atau karakter dan pola perilaku. Dinamisme didefinisikan sebagai pola transformasi energi yang relatif menetap, yang secara berulang memberi ciri kepada organisme selama keberadaannya sebagai organisme hidup. Yang kedua adalah personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran yang dimiliki individu tentang dirinya sendiri atau orang lain. 3 personifikasi dasar menurut Sullivan, yaitu good mother, bad mother, personifikasi aku, dan personifikasi eidetic. Yang ketiga adalah tingkat atau proses pemikiran, mencakup cara mempersepsikan, membayangkan, juga memahami, yang dibagi menjadi prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Selanjutnya adalah perkembangan kepribadian. Sullivan berhipotesis bahwa ketika seseorang melewati salah satu dari ambang-ambang yang kurang lebih tertentu dari suatu era perkembangan, segala sesuatu yang sudah pergi sebelumnya bisa menjadi terbuka secara masuk akal kepada pengaruh-pengaruhnya. Ini artinya Sullivan menegaskan bahwa tahap perkembangan memiliki efek yang menentukan bagaimana kepribadian dan hubungan interpersonal yang terbentuk bagi seorang manusia ke depannya. Selanjutnya adalah kritik terhadap Sullivan. Teori Sullivan ini cukup komprehensif, namun di kalangan ahli psikologi tidak sepopuler teori Freud, Jung, Adler, dan Erikson. Hal baru yang menjadi kekuatan teorinya adalah memakai interrelasi atau hubungan interpersonal sebagai fokus analisis kepribadian. Bangunan teorinya menjadi sangat logis, bahkan terkadang teori itu sekedar simpulan cerdik dari pikiran sehat atau common sense yang beredar luar di masyarakat. Secara umum, teorinya mudah dicerna oleh pemerhati dan mudah dipraktekkan tanpa risiko kesalahan yang tidak terduga. Teori Sullivan tidak dikembangkan berdasarkan data keras dan tidak banyak pakar yang mencoba meneliti memakai kerangka teori ini. Padahal sesungguhnya teori ini mempunyai peluang yang luas untuk diuji karena konsep-konsepnya banyak yang bersifat teramati dan hanya sedikit yang mengupas dunia batin yang abstrak. Hal ini mungkin disebabkan oleh organisasi penulisan yang kurang baik, setting Sullivan yang lebih dekat dengan psikiatri daripada setting akademis universitas. Sekian penjelasan saya terkait teori kepribadian Sullivan, yaitu teori interpersonal. Semoga kita dapat mengambil manfaat baik dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.